FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Yang di atas kekuatan iman, Masya Allah, kita semangat melakukan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat di atas tauhid, semangat di atas amalan-amalan saleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Salam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insyaallah kami akan hadirkan di layar kaca Anda para pendengar di Roja dan Insyaallah TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang Dan telah sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dari pembahasan kitab Salamul Usul bersama Ustaz Fakhruddin Nu'man hafizahullahu taala langsung dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang, Banten. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Ustaz. Kita memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah, pendengar dan pemirsa Radio Roja dan pemirsa Roja TV untuk bisa berdiskusi dan bersoal jawab dalam pembahasan ini. Anda ingin menyampaikan pertanyaan, Anda bisa menyampaikan di line telepon 0218236543. Demikian juga untuk pertanyaan chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Dan kita akan simak pembahasan dari Manzumah Salamul Usul ila Mabahis Ilmi Usul fi Tauhidillahi wa Tibai Rasul bersama Ustaz Fakhruddin Nu'man hafizahullahu taala. Kita berikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan pembahasan, dan kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Baik. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Masyaallah muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaallah semoga senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya puji dan syukur alhamdulillah yang sempurna kita curahkan kepada kekasih kita, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang senantiasa mencurahkan segala nikmatnya, sehingga di antara nikmatnya adalah taufik Allah yang tercurah kepada kita di sore hari ini untuk bisa duduk sejenak, ya, menambah sumber segala kebaikan kita, yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat.
yang sekaligus ini juga merupakan ibadah teragung. Di antara ibadah, bahkan ibadah teragung seorang hamba kepada Allah, yaitu talabul ilmi. Sehingga semoga insyaallah dua sisi kita dapatkan. Yang pertama, nilai ibadah. Yang juga yang kedua, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Apalagi tentunya, Allahu Akbar, ya keberadaan kita atau kajian kita di sore hari ini bertepatan tanggal 7 Zulhijjah. Allahu Akbar. Besok hari tanggal 8, hari Rabu. Dan hari Kamis tanggal 9, ya disebut dengan hari Arafah. Dan subhanallah, hari Jumat kita masuk ke hari yang juga merupakan hari yang agung dan merupakan hari raya kaum muslimin, itu Idul Adha. Semoga keberadaan kita di hari-hari ini juga menambah gagahnya, agungnya, hebatnya, yaitu amal saleh kita secara umum dan secara khusus duduk kita di hari ini dalam rangka talabul ilmi. Karena subhanallah, insya Allah sudah sampai kepada semuanya bagaimana gagahnya hari-hari ini, khususnya 10 awal Dzulhijjah. Nabi SAW mengatakan afdalu ayyamid dunya, afdalu ayyamid dunya ashr Dzulhijjah. Hari-hari dunia yang paling utama yaitu 10 awal Dzulhijjah. Hari-hari dunia, ya afdalu ayyamid dunya. Hari-hari dunia tergagah itu 10 awal Dzulhijjah. Ya, sampai Allah bersumpah, wal fajri wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, subuh, demi malam-malam dan hari 10. Ya, dan demi genap dan demi ganjil. Ya, ada riwayat dari Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad. Ya, dan ini yang disahihkan oleh para ulama, yaitu al-ashr, malam-malam atau hari 10 dalam ayat ini, ashr Dzulhijjah, 10 bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i, demi genap, yaitu tanggal 10-nya, hari Idul Adha. Wal watr, yaitu demi ganjil, yaitu tanggal 9-nya, ya, yaitu hari Arafah. Ya, dan kita ketahui bahasanya, Allahu Akbar, amalan-amalan saleh yang dilakukan di hari-hari ini sampai Nabi mengatakan tidak tertandingi jihad. Allahu Akbar. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih, dalam beberapa riwayat, Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna." Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya. Dalam 4 riwayat, Nabi menyebutkan yang pertama, ahabbu indallah, paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, azka indallah, paling suci di sisi Allah. Dalam riwayat yang lain, yaitu a'zamu indallahi ajra, paling besar pahalanya di sisi Allah. Yang dalam riwayat yang lain, afdalu indallah, paling utama di sisi Allah. Lihat di sini, paling dicintai, paling suci, paling besar pahalanya dan paling utama di sisi Allah, ya, min hadil ayyamil 'ashr. Dibanding amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah amalan-amalan di hari-hari tersebut tidak tertandingi jihad ya Rasulullah? Qala walal jihad fi sabilillah. Allahu Akbar. Hadirkan kalimat ini, walal jihad fi sabilillah. Tidak tertandingi jihad. Tidak tertandingi jihad. Naam, tidak tertandingi jihad. Walaupun masih ada yang dikecualikan, kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali seseorang yang keluar memang dengan harta dan jiwanya lalu tidak kembali, ya hartanya ya jiwanya, nah, itu baru belum ada yang tandingi. Tapi kalau jihad dia balik, belum wafat, atau dia hanya sekedar wafat tidak bawa yaitu harta di medan perang, tidak tertandingi jihad. Allahu Akbar. Maka yuk mumpung la ilaha illallah, ya mumpung kita masih hidup di tahun ini, bertemu dengan Dzulhijjah. Ya, dan mumpung kita pun masih berada di hari-hari ini, bahkan tinggal berapa ini? Ya, ini hari sekarang tanggal ya 6.
Ya, dah mau habisnya tanggal 6. Besok tanggal 7. Besok tanggal 8, maaf. Hari ini tanggal 7 ya. Besok tanggal 8. Tanggal 9, tanggal 10. Yang dilanjutkan dengan hari-hari tasyrik. Ayo sing-singkan dengan baju kita, kuatkan otot kita. Ya. Dan di antara amal, secara umum dari amalan, dan di antara amal yang khusus banyak bertakbir. Ya, banyak bertakbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, di setiap waktu. Ya, kemudian juga, ya tentunya, disunahkan kita berpuasa di hari-hari ini. Ya, khususnya terkait dengan takbir, ada takbir mutlak. Ya, sebagaimana antum ketahui Ibnu Umar, Abu Hurairah, Imam Bukhari meriwayatkan kalau pas masuk 10 awal Dzulhijjah, mereka masuk ke pasar-pasar, ke kerumunan orang bertakbir, mengingatkan agar manusia juga bertakbir sehingga manusia pun bertakbir sama mereka. Ya, ini sunnah hampir hilang ya di kita ya. Takbir mutlak. Yang kedua takbir muqayyad yaitu takbir yang dilakukan setiap ba'da salat. Kata ulama khususnya salat wajib namun juga tidak tertutup salat sunnah. Imam dan makmum kalau dia berjamaah, sendirian kalau dia salat sendirian. Ya, bertakbir setiap ba'da salat. Dari kapan itu? Dari subuh hari Arafah. Ingat ya, dari subuh hari Arafah. Kharajna ila Arafat faminna mulabbi wa minna mukabbir. Ya begitu kata para sahabat, kami keluar ke padang Arafah, di antara kami ada yang bertarbiyah dan yang bertakbir. Ya. Dan itu terus sampai kapan? Sampai asar hari tasyrik tanggal 13. Ya. Sampai asar hari tasyrik setiap ba'da salat kita bertakbir. Bunyinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan hadirkan artinya bahwasanya kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak puasa. Terkhusus puasa tanggal 9, tidak asing bagi kita, yaitu puasa Arafah. Dan yang tidak kalah penting, gagah hebat, yaitu subhanallah, Allahu Akbar. Kita mencucurkan darah untuk Allah. Sebagai bukti ketakwaan dan cinta kita. Dan sebagai ujian harta bagi kita. Mana yang lebih kita cintai? Harta kita atau Allah? Ketika Allah perintahkan kita berkurban. Dulu Nabi Ibrahim diuji dengan apa? Dengan kecintaan kepada anaknya. Sembelih Ibrahim. Tidak bergeming kecintaan Ibrahim kepada Allah. Maka ya dilaksanakan walaupun akhirnya Allah gantikan dengan gibas. Lalu Allah katakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ibrahim ini cuma sekedar ujian bagimu. Aku ingin menguji mana yang kau lebih cintai. Anakmu Ismail atau aku Ibrahim lulus. Nah, kita diuji dengan apa? Naam, diuji dengan berkurban. Ya, sebagian mengorbankan sebagian harta kita. Dengan bentuk menyembelih hewan kurban. Sehingga kita buktikan bahwasanya kita lebih mencintai Allah daripada harta kita. La yanallahu luhumuha. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya. Walakin yanahu taqwa minkum. Ayo, berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba untuk berkurban. Masya Allah. Ini kurban yang agung, ini kurban yang ibadah. Ya, yang merupakan wal budna ja'alnaha min sya'airillah. Unta-unta itu jadikan syiar-syiar Allah. Ini bukan syiar Allah. Bahkan syariat seluruh para nabi. Walikul ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat kami jadikan yaitu ibadah menyembelih. Bahkan Nabi tidak pernah absen menyembelih. Nabi tidak pernah libur menyembelih setiap di Idul Adha. Ya, Ibnu Umar bercerita, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah asal sini. Ya, Nabi tinggal di Madinah 10 tahun yudhahi, tidak pernah absen. Bahkan kalau Nabi berkurban, Allah, kurbannya begitu gemuk. Bahkan pernah beliau menyembelih 100 unta. Dia sembelih dengan tangannya 63. Sisanya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, maka yuk berkurban. Ya, lalu Nabi SAW, maaf ya, membenci. Ya, Nabi kurang suka dengan orang yang pelit. Orang yang ngitung-ngitung padahal dia bisa dan mampu dan luas. Lalu dia tiba berkurban di tahun ini. Apa kata Nabi? Ya, Nabi mengatakan man wajada sa'atan. Siapa yang memiliki keluasan, siapa yang memiliki kemampuan, memiliki keluasan rezeki, falam yudhahi, lalu dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekati tempat salat kami. Ke sana, jangan ikut salat Idul Adha bersama kami. Subhanallah. Ya, makruh kata para ulama. Ya, dibenci karena pelitnya, karena bakhilnya. Punya keluasan lalu tidak berkurban. Lebih ditumpuk di ATM-nya. Lebih ditumpuk yaitu di dompetnya. Lebih ditumpuk dalam dadanya. Wa hibbul mal hubban jabba. Sangat cinta dengan harta sehingga berat untuk berkurban, menyembelih untuk Allah SWT. Ya, maka ayo kita berkurban, ya, bercucur darah,
ya mencucurkan darah untuk Allah SWT. Dan tentunya bagi yang sudah berniat kurban, baik dari awal Zulhijjah maupun dari sekarang baru niat, maka ada larangan dia mencukur, yaitu bulu badan dan kukunya. Ya, kata Nabi, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi, fala yamassanna min adfarihi wala ash'arihi syai'a." Kalau kalian telah melihat hilal Dzulhijjah dan kalian mau berkurban, maka jangan sekali-kali menyentuh kuku dan bulu badannya. Allah alam, saya lebih cenderung kepada pendapat yaitu haram, bukan makruh, haram mencukur bulu badan dan kuku bagi yang berkurban sampai itu dia menyembelih, hatta yudhi, sampai sesembelihannya yaitu disembelih. Nah, terlepas hikmahnya apa, kita katakan sami'na wa ata'na. Ma'asyiral muslimin, dan jangan lupa kita salat Idul Adha, ya, dan di hari-hari tasyrik, kita diharamkan berpuasa. Ikhwani fillah, itu mohon maaf barangkali walaupun bukan judul kita, namun ya mengingatkan kembali jamaah kaum muslimin untuk kembali semangat ya di penghujung 10 Dzulhijjah ini dan hari tasyrik untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian kemallah, pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja di Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah, Al-Iman wa Tauhid, yaitu kitab Ma'arijul Qaum, kitab Sulamul Usul ila Ilmil Usul, ya, yang ditulis oleh Syekh Hafidh Al-Hakami, pembahasan tentang akidah. Semoga antum tidak lupa ya, atau masih ingat, pada pembahasan lalu kita membawakan bait-bait qasidah, ya, bait-bait qasidah 3 bait, ya, yang menyebutkan sifat-sifat Allah. Al-Ahadu, Allah Maha Satu. Al-Fardu, ya, Maha, yaitu juga ya Maha Fard, yaitu sama Esa, ya. Al-Qadir, Maha Mampu. Al-Azali, Maha Terdahulu. As-Samad, Maha tempat kita bergantung. Al-Bar, Maha Baik. Al-Muhaimin, Maha menyaksikan. Al-Ali, Maha tinggi. Nah, di sini ya. Lalu beliau setelah itu menjelaskan 2 bait setelahnya tentang penjelasan sifat tinggi. Kata beliau, uluwu qahrin wa uluwu syani. Allah itu ketinggiannya ketinggian yaitu al-qahr, kekuasaannya. Wa uluwi asyani, yaitu ketinggian yaitu kehormatannya, kedudukannya, kekuasaan dan kedudukannya. Allah raja di raja. Allah raja di raja. Ya, maha gagah. Ya, tinggi kekuasaannya dan tinggi kedudukannya. Jalla anil adadi wal a'wani, sehingga dia tidak ada ya yang menandingi dan yang menyekutui dan menolongnya, membantunya. Tidak ada, dia sendirian dalam segala sesuatu, dia sendirian dalam rububiyahnya. Nah, lalu kata beliau, kadalahul ulubu wal fauqiyah. Ini akidah kita. Dan ini akidah kita, dan akidah yaitu muslim, hatta muslim yang awam. Ya, hatta muslim yang awam. Apa itu? Kadzalika lahul uluwu wal fauqiyah. Begitu juga adalah Allah memiliki sifat ulu, ketinggian, wal fauqiyah, dan keberadaan di atas. Allah di atas. Sana, di atas. Ya, Allah berkehendak, ya, menghendaki untuk dirinya berada di atas. Jal ala ibadi bila kaifiyah. Di atas siap hambanya, seluruh hambanya. Bila kaifiyah, tanpa kita mengetahui bagaimana caranya. Ya, tanpa kita, bukan tanpa cara, tapi tanpa kita ketahui bagaimana keadaan dan caranya. Maka saya katakan, kalau semoga antum masih ingat waktu itu, bahwa hari ini kita tidak akan membahas bait-bait yang dibawa oleh Syekh, tidak akan membacanya. Namun kita akan yaitu menjelaskan Allahu Akbar, ribuan atau ratusan ya dalil tentang keberadaan Allah di atas. Ya, ratusan dalil tentang keberadaan Allah di atas. Ya, selain keagungan dan ya kedudukannya, yaitu zatnya juga berada di atas. Allah di atas. Bukan, tidak, Allah tidak di mana-mana. Maksudnya keberadaan zat Allah itu tidak seperti yang diyakini oleh sebagian, yaitu keyakinan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, ya, yaitu mengatakan Allah fi kulli makan, Allah di setiap tempat, ya, Allah berada di setiap tempat, yaitu wahdatul wujud,
manunggaling Gusti Nun Agung. Kebersamaan Allah dengan makhluk secara zat ya. Ya, maka ini subhanallah adalah pemahaman yang jauh melesat dari Quran dan Sunnah dan ijma, yaitu ya ijma. Bahkan yang ijma bukan hanya manusia, ijma malaikat, ijma para nabi. Bahkan ijma yaitu subhanallah orang-orang awam, bahkan ijma jin. Ya, keberadaan Allah di atas. Tidak ada yang menyelisih kecuali mereka-mereka yang dijauhkan oleh Allah dari jalan kebenaran, dari cahaya Quran dan Sunnah yang ya meyakini Allah di mana-mana. Naam. Namun tentunya bukan berarti keberadaan Allah di atas. Lalu Allah ya tidak mendengar kita, la, tidak melihat kita, la, ya, tidak mengawasi kita, la. Wallahi dia bersama kita ya dengan pendengarannya, dengan pengawasannya, dengan penglihatannya. Bahkan la yakhfa alaihi syai'un wa la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Tidak ada yang samar bagi Allah apapun baik di langit maupun di bumi, walaupun sebiji atom. Bahkan Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Bahkan Allah mengetahui mata-mata khianat, mata-mata yang suka mencuri pandangan. Mungkin orang lain tidak mengetahui dia mencuri pandangan, tapi Allah tahu. Wa ya'lamu ma fis sudur. Bahkan Allah tahu apa yang di dalam dada kita. Maka ya kebersamaan Allah bersama hambanya, ma'iyatullah, na'am. Dalam ayat-ayat yang di sana ada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Innallaha ma'ana. Ya, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka wallahi demi Allah, perkataan yang hak, perkataan yaitu madhabnya para rasul, madhabnya para malaikat, madhabnya para nabi, madhabnya para ulama ahlus sunnah yang sahih, dan madhabnya bahkan orang-orang awam, ya, bahkan madhabnya jin, ya, na'am, subhanallah, semuanya bersepakat ijma bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya zatnya berada di atas, zatnya berada, ini madhab seluruh manusia, seluruh makhluk yang ada di semesta ini. Ya, maka ma'asyiral muslimin, ya sebetulnya ya tidak perlu sebutnya kita lagi menyebutkan dalil-dalil karena sudah sangat jelas. Ya, jangan tanya dalil, tanya diri sendiri saja. Tanya fitrah kita. Tanya fitrah kita. Ya, fitrah yang sahih. Ketika antum berdoa, ketika antum memiliki hajat, apalagi dalam keadaan terjepit, lalu antum nyambat-nyambat Allah, kemana hati antum? Jangan, nggak boleh dusta. Ayo tanya, kemana hati antum? Ketika antum mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ayo tanya ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. La, ya Allah, seperti ini. Ya, aku tidak mau. Itu fitrah. Ya, bahkan ya Allah, ya perkataan yang lumrah. Perkataan yang lumrah dari perkataan orang awam yang fitrahnya suci, yang fitrahnya bersih. Ya, sebagian mereka sering mengatakan ya, ana mah hidup gimana yang di atas aja. Ya, orang Sunda sering bilang kumaha nu di luhur bae cenah ya. Kumaha nu di luhur wae cenah. Ya, gimana yang di atas aja gitu. Subhanallah. Bagaimana yang di atas saja? Luar biasa. Tapi kenapa orang-orang yang mengaku dirinya telah baca kitab, telah berguru, telah pesantren, telah university, na'udzubillah, ya paling anti dia mengatakan Allah di atas, mendustakan fitrahnya, mendustakan ijma seluruh makhluk di alam semesta ini. Maka demi Allah mereka adalah kesesatan. Ya, maka yang tidak menetapkan Allah di atas dan dia mengatakan Allah zatnya ada di mana-mana, demi Allah itu kesesatan. Yang melesat jauh dari ajaran cahaya Quran dan ajaran cahaya sunnah dan kesepakatan manusia manusia suci di alam semesta ini, ya, atau makhluk-makhluk suci di alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, namun tidak mengapa, ya, pada kesempatan ini kita akan sampaikan beberapa dalil. Sangat banyak, gak akan cukup selama majelis kita ini, tapi ya sudah semampu kita, ya, yaitu macam-macam dalil yang sangat banyak itu, ya, datang dengan berbagai konteks. Sekali lagi, datang dengan berbagai konteks dalam menyatakan keberadaan Allah di atas. Ya, keberadaan Allah di atas. Ingat ya, sekali lagi,
Keberadaan Allah di atas maksudnya zatnya, dirinya. Ya, adapun yaitu pendengarannya, pengetahuannya, pengawasannya, Allah bersama kita. Makanya antum nggak mungkin ada satu ruang, satu masa yang luput dari penglihatan Allah, yang luput dari pengawasan Allah, yang luput dari pendengaran Allah. Subhanallah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita deh. Kita ini kadang-kadang soleh ketika di depan orang ya. Iya, tapi ketika kita di kamar mandi sendiri atau di kamar sendiri di kegelapan malam, ya Allah kita maksiat. Seakan-akan Allah tidak melihat kita. La. Allah melihat kita, Allah memandang kita. La ilaha, semoga Allah menutup aib-aib kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Baik. Ustaz Ihsan mohon maaf ya tidak baca bait hari ini. Baik. Terkait dengan dalil atau konteks dalil tentang keberadaan Allah di atas, ya, yang sangat banyak. Yang pertama tentunya at-tasrih bil istiwa 'alal 'arsy. Ya, yaitu at-tasrih bil istiwa'i 'alal 'arsy. Penjelasan Allah, keterangan Allah, ya, bahwasanya dirinya bersemayam di atas arsy atau berada di atas arsy. Al-istiwa' 'alal 'arsy. Satu, dalil-dalil tentang pernyataan tentang dirinya menjelaskan dengan jelas dan jentrek bahwasanya keberadaannya di atas arsy. Dan kita tahu jamaah sekalian, wajib kita imani makhluk Allah ini banyak, namun makhluk tertinggi dan terbesar adalah arsy. Ya, tertinggi dan terbesar adalah arsy. Allahu Akbar. Allah ciptakan. Ya, sebagai naungan alam semesta ini arsy. Ya. Nah, di atas arsy tidak ada lagi makhluk. Tidak ada lagi. Tapi nggak mungkin kita bayangkan. Ya, cukup diimani di atas arsy tidak ada lagi makhluk. Yang di atas arsy adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mana dalilnya? Sangat banyak sekali. Ya. Naam, di atasnya surat disebutkan surat itu Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi, ya, dalam masa 6 hari, lalu dia berada di atas arsy. Ya. Juga surat Yunus ayat 3 hampir sama. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 2 hampir sama. Surat Thaha Allah katakan ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Rahman Allah 'alal 'arsy istawa. Yaitu di atas arsy istawa, ya, yaitu bersemayam, berada. Maka ayul ikhwan rahimakumullah, ya, istiwa. Apa arti istiwa? Istiwa yang sering dibahasakan dalam bahasa kita bersemayam, berada, artinya ala wartafa. Ya, secara bahasa ala wartafa, berada di atas. Berada di atas. Ya, maka istawa 'alal 'arsy, ay Allah berada di atas arsy. Ya, yang merupakan makhluk yang terujung, tertinggi dan terbesar. Di atas arsy tidak ada lagi makhluk. Tidak ada ini awang-awang, tidak ada hawa, tidak ada. Karena ini semuanya makhluk, hatta angin makhluk. Makanya nggak mungkin, cukup imani saja. Ya. Nah, namun bukan berarti ma'asyiral muslimin, Allah hanya menyatakan dirinya di atas arsy. Ya, namun bukan berarti Allah butuh arsy, tidak. Allah duduk di atas arsy. Ya, misalkan lalu kalau arsy-nya jatuh, misalkan nanti Allah jajak, la. Ya, karena tidak semuanya yang di atas butuh yang di bawah. Contoh sekarang kita mengatakan, ya, langit di atas bumi, apakah langit butuh bumi? Tidak. Ya, bulan di atas bumi, apakah bulan butuh bumi? Tidak. Ya, yang kedua, bahwasanya tidak semua yang di atas nempel dengan yang di bawah. Ya, tidak semua yang di atas nempel dengan yang di bawah. Sebagaimana tadi, bulan di atas bumi, apakah nempel? Tidak. Ya, tidak nempel. Ya, maka walillahi matsalul a'la, Allah perumpamaan lebih tinggi. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Ghani, tidak butuh alam semesta, tidak butuh arsy. Jadi keberadaan Allah di atas arsy bukan berarti Allah nempel, maksudnya Allah duduk, lalu Allah nanti butuh. La. Allah tidak butuh arsy. Tapi dia menyatakan dirinya di atas arsy. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ya, itu yang pertama, yaitu ya. Dan dalil hadis sungguh sangat banyak, ya. Nah, Nabi SAW mengatakan, ya, Inna Allah Ta'ala khalaqa samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma istawa 'ala al-'arsy yawm as-sabi'. Ya, sama itu sama dengan ayat tadi. Allah menciptakan langit bumi 6 hari, lalu hari ke-7 beliau berada menghendaki dirinya untuk berada di atas arsy. Kana Allahu 'ala wal 'arsy. Ya. Allah ada sebelum arsy dan Allah tinggi ya sebelum adanya arsy. Taib, ayyuhal ikhwan rahimakumullah, itu yang pertama. Bahwasanya Allah itu keberadaan di atas arsy. Bagaimana perkataan Aisyah ya ketika Khawlah binti Yasar ya surat apa itu Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ya qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Rasulillah wallahu yasma'u tahawurakuma. Lihat kata Aisyah apa? Ya, suatu saat Khawlah binti Yasar datang kepada Nabi. Ya, mengadukan tentang suaminya. Ya, yang melakukan zihar, mengatakan anti alayya qadari ummi. Engkau ya kedudukan seperti itu punggung ibuku. Baik, dan itu talak di zaman jahiliyah. Maka suaminya Khawlah bin Yasar mengucapkan itu. Akhirnya Khawlah ngadu kepada Nabi tentang ucapan suaminya. Ya, disebutkan dalam surat Al-Mujadilah itu. Lalu kata Aisyah, sungguh aku berusaha mendengar dari balik bilik. Apa yang dibincangkan oleh Khawlah bersama Nabi. Subhanallah. Aku yang di balik bilik tidak mendengar. Namun Allah min fawqi sab'is samawat. Ya. Allah berada dari langit yang ke-7 dan di atas arsy mendengarnya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, itu yang pertama. Yang kedua, tasrihul Quran bi fawqiyatillahi ta'ala. Penjelasan Quran dengan gamblang yaitu tentang keadaan Allah di atas. Yang kedua. Ya. Dalil yang kedua, Al-Quran. Dengan ayat-ayat yang sangat banyak Allah dalam kalamullah. Begitu juga didukung oleh hadis. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ya, lihat kata Allah, lihat al-fawq, kalimat fawqa. Fawqa itu fawqa artinya di atas. Lihat dalam surat Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dia maha gagah di atas hambanya, fawqa. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka sangat takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Fawqa. Ya, kalau belajar bahasa Arab, fawqa nggak mungkin dia berada, artinya di bawah ya, di atas. Ya, naam. Sehingga dalam hadis Sa'ad bin Mu'ad, cerita Sa'ad bin Mu'ad ketika menetapkan hukuman bagi kaumnya Bani Quraidah, ya, naam, untuk yaitu membunuh yang ikut perang dalam Bani Quraidah dan memenjara yang tidak ikut perangnya. Lalu apa kata Rasulullah? Laqad hakamta fihim bi hukmil malik min fawqi sab'i sama' min fawqi sab'ati arqa. Sungguh engkau telah berhukum dengan hukum raja. Ya. Kau telah cocok hukummu dengan hukum raja di raja, itu Allah, min fawqi sab'ati arqa, ya, dari atas 7 langit, min fawqi. Allah di atas, ya. Nah, di sini ada sebuah hadis. Hadis siapa? Hadis Zainab, dia berbangga ya. Zainab yang merupakan istri dari anak istrinya, bukan anak kandung, anak angkat Rasul, yaitu Zaid ya. Apa kata Zainab? Di mana Zainab yang nikahkannya siapa? Allah langsung. Masya Allah, ini kebanggaan buat Zainab. Apa kata Zainab? Ya. Zawwajakunna ahalikunna. Yang menikahkan kalian dengan Rasul adalah bapak-bapak kalian, wali-wali kalian. Ya, wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Min fawqi sab'i, lihat Allah. Zainab, adapun aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit, fawqa. Ya, dan seterusnya. Maka ma'asyarul muslimin, dan ayat hadis tentang dalil itu sangat banyak. Jadi sekali lagi yang kedua, pernyataan Allah dalam Al-Quran, yaitu dengan
istilah fauqa, yaitu Allah di atas. Lanjut, yang ketiga, tasrihul Quran wa sunnah bi anna Allah ta'ala fis sama. Penjelasan dengan gamblang Al-Quran dan Sunnah di mana Allah fis sama di langit. Fi di sini berarti ala. Karena fi bisa bermakna ala ya, artinya di atas. Contoh antum bilang apa? Fasiru fil ardi. Apa fasiru fil ardi? Berjalanlah kalian di bumi. Di bumi itu dalam bumi, dalam tanah atau di atas tanah. Ya, fi di sini bermakna di ala, ay alal ardi. Nah, maka masyaallah betapa banyak dalil yang menakatan Allah fis sama. Contoh surat yang antum insyaallah hafal, Tabarak. Allah katakan aamintum man fis sama, dalam dua ayat, aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? Fis sama ay fil ulu. Fis sama, sumu di sini artinya sumu bimana ulu, yang berada di langit, artinya di atas. Maksudnya di langit di sini ay di atas, dan di atas yang dimaksud di sini adalah di atas arsy subhanahu wa ta'ala. Ya, na'am. Nah, sehingga ya suatu saat Nabi mengatakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Ya, apakah kalian tidak percaya kepada aku sementara aku adalah kepercayaan zat yang ada di langit? Subhanallah. Hadis yang masyhur, Nabi mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang saling menyayangi atau memiliki kasih sayang itu disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Lalu kata Nabi, fa irhamu man fil ardi. Ya, sayang yang di bumi, sayang yang di bumi. Yarhamukum man fis sama. Maka akan menyayangi kalian yang ada di atas sana. Yang di langit maksudnya di atas, maksudnya di atas arsy. Subhanallah. Jelas tidak? Sangat jelas. Ya. Jadi penjelasan Allah fis sama berada di atas. Kemudian yang selanjutnya, at-tasrih bi ikhtisasi ba'dil asya' bi ikhtisasi ba'dil asya' bi annaha indahu. Penjelasan jelas, keterangan jelas bahwasanya ya Allah ya menyatakan sebagian perkara di sisinya. Sementara perkara-perkara itu adanya di atas. Contoh apa? Perkara yang di sisi Allah apa? Malaikat. Ya. Perkara yang bersamanya dan di atas itu malaikat. Contoh apa lagi Ustaz? Isa. Isa di mana? Jangan bilang antum Isa di bumi ya. Ya Isa di atas. Atau orang Nasrani bilang apa namanya ada hari apa? Pengangkatan Isa. Isa diangkat. Ya. Naam. Tayyib. Ma'asyiral muslimin, lihat Allah katakan di dalam surat Al-A'raf ayat 206, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati wa yusabbihuna lahu wa yasjudun. Wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun. Ya, sesungguhnya ya innal ladzina, makhluk yang ada di sisi Rabbnya, 'inda rabbika, yang ada di sisi Rabbnya, la yastakbiruna 'an ibadati. Mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah, wa yusabbihunahu, dan bertasbih dan senantiasa sujud. Yang dimaksud inda, makhluk yang ada di inda artinya di sisinya adalah malaikat. Adalah malaikat, ya. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ya. Allah katakan innallaha lamma qadal khalqa kataba indahu fawqa 'arsyihi. Lihat. Tatkala Allah menciptakan makhluk, Allah catat di sisinya di atas arsy, inna rahmati sabaqat ghadabi. Lihat Pak Bu, teman-teman semuanya. Ya, kata Nabi ketika Allah menciptakan makhluk, ya, maka Allah catat di sisinya di atas arsy apa yang dicatat, inna rahmati sabaqat ghadabi, yaitu rahmatku mendahului yaitu murkaku. Itu tercatat di atas arsy di sisi Allah. Berarti ini Allah mengatakan Allah di atas, ya. Subhanallah. Kemudian di antara dalil yaitu apa? Di antara dalil adalah tadi diangkatnya Isa ke sisi Allah. Tapi Pak, Bu, teman-teman semuanya, ya, yang namanya diangkat tuh dari bawah ke atas apa dari atas ke bawah? Nggak usah ditanya deh, itu anak kecil ya. Yang namanya diangkat dari bawah ke atas. Lihat contoh, Allah katakan Isa, wa ma qataluhu wa ma salabuh, ya, wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak yakin sebetulnya mereka membunuh Isa. Ini akidah Nasrani ya, akidah yang batil. Ya, yang mereka
Ya, meyakini Isa disalib, Isa dibunuh. Tidak, Allah tidak. Isa tidak pernah dibunuh. Isa tidak pernah disalib. Terus Isa kemana? Barrafa'ahullahu ilaihi. Ya. Namun Isa, ya, hakikatnya sejatinya diangkat menuju Allah. Diangkat menuju Allah. Ya, dalam ayat yang lain, ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Dalam ayat yang lain, wahai Isa, aku tidurkan engkau dan aku angkat engkau ke sisiku. Tapi sekali lagi, ngangkat sesuatu dari bawah ke dari atas. Ya, dari ngangkat itu dari atas ke dari bawah ke atas. Ya Allah, ini menandakan bahwasanya Allah yang mengangkat Isa dan menjadikan Isa di sisinya, ya, yaitu di langit, maksudnya adalah menandakan Allahnya berada di atas. Di antara dalil su'udul a'mal ilaihi, penjelasan tentang bahwasanya amalan naik. Subhanallah. Ya, ditaikannya amal. Ya subhanallah Pak, Bu. Kita ini ada amalan kita ini dilaporkan kepada Allah, ditaikan kepada Allah. Apa dalilnya? Lihat di surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya kalimat-kalimat thayyib naik. Nih, semoga nih ya. Kita ini tasbih, kita ini takbir, kita ini dakwah. Ya, kalimat-kalimat thayyib naik kepada Allah. Sekali lagi, naik itu dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Ini pertanyaan anak kecil. Ya, makanya orang bodoh yang mengatakan naik itu berada, ya tidak naik itu yaitu berkeliling begini atau dari atas ke bawah lah. Naik itu dari bawah ke atas. Ya, berarti menandakan bahwasanya yang ya naik kepadanya amal itu Allahnya berada di atas. Ya, Allahnya berada di atas. Ma'asyiral muslimin, kita tahu subhanallah ikhwan, hari Kamis kita berpuasa, hari Kamis berpuasa. Kenapa? Kata Nabi, karena di hari itu naik amalan kepada Allah. Aku ingin ketika naik, aku berpuasa. Begitu juga apa itu? Nisfu Sya'ban, ya. Tanggal di bulan Sya'ban, ya. Nabi banyak berpuasa. Kenapa? Bukan nisfu Sya'ban. Di bulan Sya'ban, Nabi banyak berpuasa. Kenapa? Karena kata Nabi, di bulan Sya'ban itu naik amalan 1 tahun. Ya. Masya Allah. Dan Nabi ingin ketika naik ingin dalam keadaan berpuasa. Allahu Akbar, ya. Taib. Kemudian ikhwan, termasuk juga su'udul arwah ilallah. Ya, di antara dalil itu dalil keberadaan Allah di atas, yaitu naiknya ruh kepada Allah. Naik ruh. Ruh kita itu naik. Ya. Naam. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 40, innal ladzina kafaru bi ayatina wastaqbalu la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Maksudnya ayat ini adalah, Pak, Bu, teman-teman semuanya, yaitu ketika kita wafat, hamba-hamba yang saleh akan naik ruhnya dilaporkan kepada Allah. Nah, pintu-pintu langit terbuka. Adapun hamba-hamba yang tidak saleh, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, la tufattahu lahum abwabus sama'. Ya. Pintu langit tidak terbuka. Tidak, wala yadkhulul jannah, dan mereka tidak akan masuk surga. Tidak bisa naik. Ruh orang beriman bisa naik. Sekali lagi, ya, naik dari bawah ke atas. Termasuk juga urujul malaikat wa ruhu ilaih. Naiknya malaikat. Naiknya malaikat. Ya, makanya ada sebut surat apa, Ustaz? Surat Al-Ma'arij. Ya, surat Ma'arij itu tangga untuk naik dalam bahasa. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, ya, maka malaikat bahkan Jibril naik kepada Allah. Ya, kembali naik semuanya. Ya, maka lalu kita begitu juga hadis tentang apa? Yaitu malaikat yang menjaga di siang hari dan menjaga di malam hari. Kata Nabi, malaikat yang menjaga di siang hari dan malam hari, mereka turun dan naik ketika waktu subuh dan asar. Ya, malaikat siang mereka turun di waktu subuh. Malaikat malam naik di atas di waktu subuh. Malaikat siang turun di waktu subuh, malaikat malam naik di waktu subuh. Kan udah siang. Ya, malaikat siang, malaikat malam ya naik turun di waktu asar. Malaikat siang naik di waktu asar. Makanya 2 waktu ini gagah. Bukratan wa asila, makanya salat di antara salat yang gagah subuh dan asar. Di situ kata Nabi, ya ta'aqabuna fikumul malaikatu bil laili wa malaikatun bin nahar yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajr. Ya, silih bergantian malaikat. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Mereka berkumpul di salat asar dan salat subuh. Ya. Kemudian ikhwan, saya ingin tanya.
Ini agak lucu tapi apa namanya? Aneh tapi nyata. Apa itu? Cerita Isra Mi'raj. Cerita apa? Isra Mi'raj. Allah sepakat apa tidak? Ya, akan cerita Isra Mi'raj. Wah, kalau tidak ya kafir. Bahkan sampai ada apa? Surat Al-Isra. Ya, surat Al-Isra yang otomatis ada juga Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Itu urujun Nabi ila Sidratil Muntaha. Ya, itu naiknya Nabi ke Sidratul Muntaha di bawah arsy Allah, dan di situ terjadi connecting, ya, yaitu interaksi dengan Allah. Allah, andai kata Allah di mana-mana, ngapain itu Nabi Mi'raj? Sudah keliling aja, ya. Maka Nabi SAW Mi'raj, bahkan ada komunikasi, bahkan mendapatkan apa? Oleh-oleh apa Ustaz? Yaitu salat 5 waktu. Dan begitu, antum tahu kan? Saya yakin Anda ya percaya, dan bahkan sebagian kita, maaf ya, walaupun tentunya tidak ada sunnah ya, ini sesuatu yang baru dalam agama kita, tidak Nabi ajarkan. Ada itu adanya hari raya Isra Mi'raj, merayakan Isra Mi'raj. Ini tidak ada di zaman Nabi dan zaman sahabat, tidak ada. Zaman ulama yang 4 pun tidak ada, zaman sahabat tidak ada. Tapi katakan mereka meyakini Isra Mi'raj, ketika mengadakan Isra Mi'raj, mereka akan berkisah. Di antara kata mereka, di antara kisah, dan ini benar, yang oleh Isra Mi'raj yaitu salat 5 waktu. Dan antum tahu proses salat 5 waktu kan? Ya, di mana yang pertama kali 10. 50. Lalu turunlah Nabi SAW. Ya, lalu ketemu Musa. Kata Musa, enggak bisa, umatmu tidak akan mampu. Sudah naik lagi sana. Minta di diskon lagi, diskon 5. Diskon 5 sampai 5 bolak-balik. Ya, lihat di sini naik turun sampai terakhir ketika 5, ya, kata Musa, sono naik lagi, enggak akan kuat umatmu 5 itu. Aduh, aku sudah malu deh. Ya, sudah cukup 5. Maka tetaplah salat 5 waktu. Itu adalah prosesnya naik turun. Ketika Nabi Mi'raj. Ya Allahu Akbar. Ya, dengan Mi'rajnya saja kita meyakini Allah berada di atas langit. Kemudian apa ikhwan? Wa min dzalika at-tasrih nuzuli tabaraka ta'ala. Ya. Di antara dalil itu tasrih, penjelasan, ya, keterangan jelas bahwasanya Allah turun dan kita wajib beriman. Teman-teman semuanya. Kita wajib beriman keberadaan Allah di atas arsy dan Allah turun ke langit dunia. Seperti apa turunnya jangan dibayangkan. Dan jangan dikatakan ketika Allah turun berarti arsy kosong. No, itu otak Anda yang menyamakan Allah dengan makhluk. Lah, kita cukup imani makna turun. Ya, imani makna turun, lalu tidak boleh, dan kita wajib imani dan kita paham makna turun, dan adapun seperti apa turunnya kita katakan wallahu alam. Yang pasti mustahil turun Allah ya seperti makhluk, dan turunnya Allah ke langit itu tidak menafikan itu keberadaan Allah di atas. Ya, di antara hadis yang sahih muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim, yaitu yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lailil akhir. Allah turun ke langit dunia di sisa malam sepertiga terakhir. Allah turun ke langit dunia. Allah, ya. Lalu man yad'uni, siapa yang berdoa, fa astajibalah, aku akan ya ijabah. Wa man yas'aluni, siapa minta sini aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa aghfirullah, siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Allah, minta ikhwan. Berdoalah di sepertiga malam terakhir. Semoga Allah mudahkan kita untuk qiyamul lail, untuk sudah menghidupkan sepertiga malam terakhir. Allah turun. Bahkan Allah menanyakan di saat-saat private, di saat-saat privasi kita dengan Allah. Allah katakan, siapa yang doa, siapa yang minta ampun, aku akan ijabah, aku akan beri, dan aku akan ampuni. Dan kita tahu sebentar lagi hari Arafah. Anda tahu hari Arafah? Ya, Allah turun mendekat ke langit dunia, khususnya di sore hari Arafah. Khususnya di sore hari Arafah. Maka ya, namanya turun dari atas atau dari bawah? Ayo. Ya, namanya turun itu dari bawah, dari atas ke bawah ya. Termasuk ikhwani rahimakumullah, tanazzulul malaikatu nuzulil amri min indih. Ya, termasuk dalil yaitu turunnya malaikat membawa urusan dari sisi Allah. Turunnya malaikat membawa urusan dari sisi Allah. Berarti di sini apa? Turunnya malaikat membawa urusan dari sisi Allah. Tadinya malaikat ada di sisi Allah, lalu suruh turun. Berarti pemilik urusannya di mana? Pemilik urusannya di langit. Ya, Allah katakan, yunazzilul malaikati birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Ya, Allah menurunkan malaikat, yunazzilul malaikatu birruh, ya,
Allah menurunkan malaikat dengan ruh min amrihi, yaitu dari perintahnya, ya, dari perintah di sisinya atas hambanya yang Allah ketahui, Allah yang kehendaki, ya. Dan ayat tentang itu banyak, ya, termasuk ma'asyiral muslimin turunnya Al-Quran, termasuk ya turunnya Al-Quran. Ya, ada orang semuanya maaf ya, kebiasaan kita terkadang ya apa-apa dirayakan nih, walaupun tidak ada contoh. Contohnya apa? Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ya, nuzul Quran. Betul Quran turun. Naam. Ya, ayatnya jelas, yaitu surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran di mana? Taib, lihat konteks bahasanya. Kami turunkan Quran. Taib. Quran turun, yang nurunkannya siapa? Allah. Taib. Berarti yang nurunkannya ada di mana? Ada di atas. Kalau yang pemiliknya ada di bawah, lalu ya ini namanya naikin. Ya, tapi nurunkan itu yang nurunkannya ada di atas. Jelas kan? Sangat jelas. Ya, menandakan bahwasanya malaikat Allah di atas, ya. Kemudian ikhwan, selanjutnya kata beliau, wa min dzalika raf'ul aidi ilaihi wal absar, ya, fi du'a. Fil qunut, ya. Kata beliau di antaranya adalah mengangkat tangan dan matanya seseorang ketika berdoa. Ya. Jelas ya? Antum kalau berdoa gimana? Kanan gini, belakang gini, atau gini? No, ya tidak. Berdoa, semua berdoa, hatta orang kafirnya, hatta orang yaitu awamnya berdoa ke atas. Apa yang ke atas, Pak? Tangannya, matanya, mukanya, dadanya, hatinya ke atas. Kenapa? Kenapa mengatakan anti bilang di Allah di atas? Mohon maaf ya, ada sebagian, mohon maaf, na'udzubillah ya, orang-orang yang mendakwahkan Islam dan dia tidak meyakini Allah di atas. Tetapi kalau menyebut Allah tangannya begini, ini kan aneh. Ya, secara otomatis fitrahnya ya meyakini begini. Ya kok bisa? Sementara dia bilang aku paling anti Allah bilang di atas karena ini katanya kesesatan, berarti Allah butuh arah. Kata siapa Allah butuh arah? Enggak bisa. Allah butuh arah. Na'udzubillah, ini kadib, dusta, khianat atas nama Allah. Tidak. Keberadaan Allah di atas itu kehendak Allah. Ya, bukan Allah butuh arah. Keberadaan Allah di atas arsy ini kehendak Allah, bukan Allah butuh arsy. Ya, dan tadi ya fitrah dia pun orang itu, ustadz itu atau dai itu mengatakan, ya aku paling anti mengatakan Allah di atas, tapi kalau ngomong Allah tangannya begini. Ini kontradiksi tentunya dengan keyakinannya. Nah, ma'asyiral muslimin, wa min dzalika isyaratun nabi ilal ulu fi khutbatihi. Di antara dalil yaitu Nabi kalau khutbah dan menyebut Allah ke atas begini. Sebagaimana di Haji Wada. Ya, di Haji Wada ya. Ketika Nabi SAW, ala hal balagh, apakah aku sudah sampaikan semua? Apakah aku sudah sampaikan semua? Qalu, maka sahabat menjawab, na'am, bala ya Rasulullah, ya. Maka Nabi ngangkat tangannya ke atas, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Sambil itu tangan dan matanya, wajahnya ke atas, ya Allah saksikan. Ya, menandakan bahwasanya pemiliknya di atas, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan yang lainnya sangat banyak, ya. Maka di sini kata beliau, wabil jumlah, kesimpulannya, fajami'u Rasulillahi alaihi wassalam, seluruh Rasulullah, wa jami'u kutubihil munazzalah, dan semua kitab yang Allah turunkan, wa jami'u ahli samawati wa mu'mini ahli ardi, bahkan seluruh penduduk langit dan seluruh yang amanah dan beriman dari penduduk bumi, minal jinni wal insi, baik dia jin, dia manusia, ya, atba'i Rasulillahi wa jami'il fitar, para pengikut Rasul dan semua fitrah yang suci, wal qulubil mustaqimah, ya, na'am, dan juga qalbu, hati-hati yang lurus, allati lam tajtalha asyaitan, yang tidak disesatkan, belum disesatkan oleh syaitan, ya, andiniha wa jami'uha syahidatan halan wa maqalan anna khaliqah, semuanya menyaksikan baik secara keadaan atau ucapan, anna khaliqaha wa fatiraha ma'budaha, bahwasanya penciptanya dan sesembahannya maksudnya Allah, alladzi ta'allaha wa tafarraga ilahi wa ta'ilaihi wa huwa fawqa kulli syai'in 'alin ala jami'i khalqi istawa ala arsyihi, ya, yaitu dia semuanya meyakini huwa fawqa kulli syai', keberadaan Allah di atas segala sesuatu, 'alin, ya,
yaitu tinggi, berada di atas ala jami' khalqihi, di atas makhluknya, istawa ala arsihi, keberadaannya berada di atas arsy, bainan min khalq makhlukatihi, tidak bersama makhluk, terpisah. Allah tidak bersama makhluk. Allah terpisah dengan makhluk. Mustahil Allah bersama makhluk. Yang tapi sekali lagi, yang tidak bersama makhluk adalah zatnya. Adapun pendengarannya, adapun penglihatannya, adapun pengawasannya, ilmunya, Allah tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ya'lamu a'malahum. Keberadaannya di atas, sementara dia pun mengetahui yaitu amalan manusia. Wa yasma'u aqwalahum, mendengar perkataan mereka. Wa yaru harakatihim, bahkan melihat semua gerak-gerik makhluk yang ada di alam semesta. Wa sakanatim, baik yang bergerak maupun yang diam. Wa jami'i taqallubatihim, dan bolak-balik mereka. Wa ahwalihim, dan keadaan mereka. Ya la yakhfa alaihi minhum khafiyah. Tidak ada yang samar. Ya, tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Sebentar. Ya. Saya akan bawakan perkataan para ulama. Sedikit ya, tambahan sedikit ya. Naam. Sebentar Ustaz. Imam yang 4. Ya. Rawa Al-Hafidh Al-Maqdisi an Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lihat imam kita ini Syafi'i. Imam kita, Allah Akbar, negeri ini bermadzhab Syafi'i. Baik, mari kita simak perkataan imam kita Asy-Syafi'i yang merupakan guru dari Imam Ahmad dan murid dari Imam Malik. Murid dari Imam Malik, yang Imam Malik merupakan murid dari Imam Abu Hanifah. Dan mereka adalah guru dan murid. Apa kata Imam Syafi'i? Al-qawlu fi sunnah allati ala alaiha. Pendapat, perkataan atau pendapat yang kuat dalam perkara sunnah yang diikuti, allati ana alaiha. Sunnah maksudnya tuntunan Rasulullah yang aku berada di atasnya. Aku berada di atas sunnah itu. Wa ra'aitu alaihi alladhina ra'aituhum. Dan aku pun melihat ya orang wa ra'aitu alaiha, dan aku pun melihat di atasnya atau di atas pendapat ini, di atas sunnah ini, orang-orang yang kulihat seperti Sufyan wa Malik wa ghairihima. Seperti Sufyan, maksudnya Sufyan Ats-Tsauri wa Malik, dan Imam Malik, dan wa ghairihima, gurunya dan yang lainnya. Iqrarun, mereka semua meyakini, mengikrarkan bi syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, akan syahadat Allah wa anna muhammadar rasulullah wa anna Allah ala arsyihi. Tuh lihat, imam antum, Imam Syafi'i, imam kita yang kita mengaku kita seorang Syafi'i madhab. Tuh Imam Syafi'i katakan, ya, ala arsyihi fi samaihi, ya, dia berada di atas arsy-Nya, di atas langit. Ayo mana dai-dai, mana ya para pengampu agama, mana yang mengatakan dirinya Syafi'i madhab? Ini madhab Syafi'i. Kenapa mengambil satu dan meninggalkan akidah beliau? Mengambil fikihnya, meninggalkan akidahnya. Lihat, jelas kata Imam Syafi'i, wa anna Allah ala arsyihi, Allah di atas arsy-Nya, fi samaihi, di atas langit sana, yaqrubu min khalqi kaifa yasha, dan dia mendekat ke makhluknya bagaimana kehendaknya, sekehendaknya. Maksudnya Allah turun, tapi bukan berarti Allah tidak di langit. Dia mendekat dengan apa? Dengan pendengarannya, dengan yaitu penglihatannya, dengan yaitu ilmunya. Wa yanzilu ila sama'id dunya kaifa sya. Dan kita pun beriman, kata beliau, bahwasanya Allah turun ke langit dunia ya dengan cara yang dia kehendaki. Kita tidak tahu caranya seperti apa. Wa dzakara sa'irul i'tiqad, lalu Imam Syafi'i menyebutkan i'tiqad, akidah-akidah yang lain. Ya. Naam. Ya, cukup barangkali Ustaz. Ya, itu yang bisa Anda sampaikan. Yang pasti ini adalah subhanallah akhi. Ustaz ingin tanya, Anda ingin tanya antum Ustaz. Ini yang mau tenggelam matahari apa bulan? Yang mau tenggelam matahari apa bulan? Astagfirullah, sudah jelas kok diperdebatkan. Maksudnya agama ini jelas, apalagi akidah. Cara minum saja dijelaskan, cara masuk kamar mandi dijelaskan, cara tidur dijelaskan. Apalagi akidah yang merupakan asas pokok pondasi agama, maka tidak mungkin samar.
Maka ya akidah i'tiqad, keyakinan Allah di atas langit, Allah di atas arsy. Jangan diperdebatkan. Cukup imani. Ya, seperti bodohnya memperdebatkan yang akan tenggelam sekarang ini matahari apa bulan. Itu bodoh luar biasa. Nggak usah, sudah jelas yang akan menenggelam, ya, yang akan tenggelam adalah matahari. Ya, maka jangan sampai tetap aja dibilang apa? Tetap aja dibilang keledai walaupun terbang, tetap keledai. Allahu Akbar. Ya kata dia apa? Anzah wa intorot katanya. Tetap aja keledai walaupun terbang. Padahal sudah jelas yang terbang itu burung. Masih diperdebatkan. Burung apa keledai itu? Yang terbang burung, dia tetap bilang keledai. Allah setelah jelas sejentre-jentrenya ijma semua makhluk yang ada di semesta. Allah di atas langit, tetap aja Allah di mana-mana datanya. Luar biasa. Na'udzubillah kesesatan, dan kita berlindung dari kesesatan. Wassallallahu alaihi Muhammad fa litafadhal na'am. Barakallahu fiik Ustaz atas pembahasan dan juga syarah yang disampaikan berkaitan dengan sejumlah dalil dan juga nas yang menjelaskan tentang keberadaan atau bersemayamnya Allah di atas arsy. Kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah, pemirsa dan pendengar Radio Roja yang ingin bertanya perihal pembahasan ini secara khusus di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819896543. Kami angkat dari pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu sebelum kami angkat via telepon. Ada sejumlah pertanyaan yang sama disampaikan pendengar dan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasan dan pemahaman yang disampaikan. Ada terlintas sejumlah syubhat yang mungkin bisa diberikan penjelasannya Ustaz. Ada kalimat yang sering kali disampaikan oleh dai-dai berkaitan dengan jihad atau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat jihad dan tidak terkungkung di 4 sisi. Ketika Allah bersemayam maka itu sama saja menjadikan Allah sempit dan ini merupakan sifat makhluk. Bagaimanakah membantah atau memberikan penjelasan terhadap syubhat tersebut? Baik. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khair. Baik. Pertanyaan bagus dan ya, berkah insyaallah untuk yang bertanya dan untuk yang lain. Sifat jihad yang artinya arah. Jihad artinya arah. Na'udzubillah. Di antara syubhat mereka, orang-orang mohon maaf ya, yang disesatkan oleh Allah. Kata mereka Allah tidak butuh jihad dan tidak memiliki sifat jihad. Apa itu jihad? Arah. Dan ini bahaya sebetulnya. Arah itu apa Ustaz? Arah itu bawah, atas. Ya kan? Arah bawah, arah atas, arah kanan, arah kiri, arah luar, arah dalam. Ya. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang. Karena itu semuanya arah. Tapi berkata di mana? Oke? Kalau gitu di mana? Satu. Ketika mereka menafikan sifat jihad bagi Allah, berarti mereka menetapkan Allah itu adam, nggak ada. Paham tidak? Karena jihad itu artinya arah. Kata mereka, yang butuh arah itu makhluk. Sehingga kalau Allah butuh arah berarti Allah kayak makhluk nih, otak nih, viktornya berjalan tuh. Ini kesesatan syubhat mereka. Sehingga ketika mereka mengatakan Allah tidak butuh arah dan Allah tidak disifati dengan arah, berarti Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di dalam, Allah tidak di luar. Di mana dong? Di mana? Coba di mana sekarang? Maka yusifuhu bil adam. Maka mereka sifati Allah dengan adam. Tidak ada. Oke, itu satu. Yang kedua, bahwa kesamaan nama, katakan arah. Ya. Kesamaan satu sifat atau satu sifat makhluk dengan Allah tidak mesti kesamaan hakikat. Contoh saja. Yuk kita tanya, bersama-sama tanya. Semua kita tanya. Ustaz, Allah itu ada apa tidak? Wujud. Allah wujud tak? Mawujud, ayat. Allah ayat. Allah ada. Allah ada. Baik. Allah wujud, ada. Allah ada.
Tapi sekarang makhluk ada nggak? Ada. Tuh lihat, ada. Allah wujud, makhluk wujud juga. Baik. Pertanyaan, apakah sama wujudnya Allah dengan wujudnya makhluk? Kalimatnya sama, wujud. Tapi hakikatnya berbeda. Saya ingin tanya lagi. Yuk, satu pertanyaan mungkin lebih jelas lagi. Ustaz, teman-teman semuanya. Allah hidup apa tidak? Ayo cepat, jawab. Allah hidup apa tidak? Hidup. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy, maha hidup. Tapi kita hidup tidak? Tapi hidup. Sama. Hidup. Allah hidup, makhluk hidup. Kesamaan. Ya, lafaz sifat tidak berkonsekuensi kesamaan hakikat. Contoh, sederhana aja Ustaz. Maaf ya. Kalau bidadari surga kayak bidadari dunia, anak nggak mau. Ngapain? Nanti nggak bisa poligami lagi di sana. Ribut lagi di surga. Akan gitu. Kalau apa di surga ada anggur gak Ustaz? Ya? A'naba. Ya a'nab itu inab, itu anggur. Di dunia ada anggur gak Ustaz? Kalau anggur di dunia sama dengan anggur di akhirat, ngapain kita ke surga? Saya ingin tanya, di dunia ada sungai nggak Ustaz? Di akhirat ada sungai. Kalau sungai di dunia butek, sama dengan sungai di akhirat, ngapain kita ke surga? Ngapain kita? Rumah di surga, rumah di dunia sama. Maksudnya ini sesama makhluk aja, sama lafadznya beda hakikatnya. Apalagi khalik dengan makhluk. Jadi ketika katakan Allah berada di satu arah, bukan berarti Allah butuh arah, bukan berarti juga Allah sama dengan makhluk karena berada di satu arah. Yang ketiga, bahwa yaitu keberadaan Allah berada di arah atas, jihatul ulu. Sekali lagi, keberadaan Allah berada di jihad. Kan pertanyaannya jihad tadi, arah. Keberadaan Allah di jihatil ulu itu adalah kehendak Allah. Siapa yang melarang Allah? Wallahu yaf'alu ma yurid, yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang dia mau. Dan Allah melakukan apa yang dikehendaki. Saudara, dari dalil-dalil yang tadi, summastawa alal arsy ar-rahmanu alal arsy istawa aminu man fis sama, bla 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 bla, ribuan dalil tentang Allah. Dia berkehendak. Ya sudah, itu kehendak dia, ngapain kita kepo? Ngapain kita koreksi? Ya sudah. Allah hendaknya di arah, Allah pengennya di atas, malah ente komplain. Gimana sih? Gimana sih Anda? Ente komplain Allah sehingga Anda bilang enggak, Allah enggak boleh di atas, enggak boleh punya berada di atas, di arah atas. Lala piye toh? Ya kumaha tuh? Allahnya berkehendak di atas, ente enggak mau, ente komplain, blekok ya. Ini enggak benar. Jadi perkataan jihad ini syubhat yang dhaif, syubhat seperti sarang laba-laba. Kal-ankabut, makanya akidah mereka kal-ankabut. Ya? Apa surat Al-Ankabut apa? Sarang laba-laba kan? Itu perumpamaan orang musyrik yang sesat. Ya, yang mereka diperumpakan oleh Allah dengan kal-ankabut ittakhadhat baitan. Seperti angkabut, makanya muncul dalam bahasa kita apa? Kal-ankabut. Akidah mereka akidah kal-ankabut. Na'udzubillah, mohon maaf ya. Saya kadang-kadang agak kesal karena ini tadi itu matahari dibilang bulan, masih diperdebatkan aja. Ini bulan yang mau tenggelam. Allah sudah jelas matahari masih bilang bulan. Kata orang Arab, anzah wa intarat. Tetap aja katanya apa, keledai walaupun walaupun terbang. Ya tetap aja bilang keledai. Sudah, yang terbang itu burung, enggak sedih. Burung atau bebek ya. Itu atau angsa gitu. Ini mah keledai saja, tetap keledai aja. Walaupun dia terbang tetap aja keledai. Allah, semoga tidak jadi keledai itu orang. Nah, jazakallahu khair atas nasihat dan penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih berkaitan dengan pembahasan dari Abu Ukail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah konsekuensinya orang-orang yang tidak berkeyakinan Allah di atas? Karena polemik ini terkadang menjadi bahan perdebatan yang berujung permusuhan. Apakah orang-orang yang tidak meyakini Allah di atas terjatuh ke dalam dosa besar, yang tidak meyakini Allah di atas terjatuh ke dalam dosa besar atau kesyirikan, atau dosa yang lebih besar daripada itu? Dan mohon nasihatnya kepada
kaum muslimin atau ikhwah yang mungkin memiliki pemahaman yang berbeda untuk memberikan penjelasan kepada saudara kita yang berbeda dengan hikmah, dan mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Pertanyaan bagus, barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad dalam Syarh Sunnahnya, ya, dan ini adalah pendapat para ulama, jelas bahwasanya menolak keyakinan dan tidak meyakini atau membantah keyakinan Allah berada di atas, ini kekufuran, kufur. Ya, ini kekufuran karena dia apa? Karena dia membantah Quran, membantah Sunnah, membantah ijma' makhluk dan ijma' Rasul. Kufur. Ya. Siapa yang tidak mengatakan Allah di atas arsy, siapa yang mengatakan Allah di mana-mana, datnya, maka kufur. Ini kekufuran. Ya. Namun tentunya tidak berkonsekuensi otomatis kafir pelakunya. Ini akidah kita ya dalam takfir. Dalam kafir mengkafirkan. Ya. Karena bab takfir bab yang sangat bahaya dan harus hati-hati kita. Kufur betul perbuatannya, akidahnya kufur. Tapi bukan berarti, dan ini akidah orang-orang kafir, wahdatul wujud. Manunggaling Gusti Nun Agung. Kebersamaan makhluk dengan makhluknya, Allah dengan makhluknya. Ini adalah akidah orang kafir sebetulnya. Ya bahkan maaf, sebagian orang kafir juga walaupun sebagian orang kafir meyakini Allah di atas sebetulnya. Oke. Nah, namun tadi bukan berkonsekuensi kafir otomatis. Kenapa? Karena kafir mengkafirkan ini syaratnya sangat ketat dan berat ya. Harus yaitu hilangnya syubhat, ya, yaitu hilangnya syubhat, iqamatul hujjah, dan juga yang menetapkan hujahnya adalah para ulama, dan yang menetapkan kekafirannya adalah orang-orang yang ulama di satu negeri, ya, sehingga karena kafir mengkafirkan itu banyak ininya, dipisahkan dengan istrinya, dibunuh dan seterusnya. Maka kita cukup mengabarkan ya akan buruknya akidah tersebut. Nah, tentunya saya jelaskan ini, mohon maaf ya, saya mungkin dengan ya perkataan yang semangat, tapi karena memang ini yang greget gitu loh, kita harus menjelaskan dengan betul-betul kuat agar menjadi sebuah prinsip dan sebuah keyakinan agar kita tidak ragu keberadaan Allah di atas. Nah, namun tentunya di dalam kita menjelaskan kepada orang awam, ya, nah kita tentunya ya kita datangkan dalil-dalil itu, kita jelaskan, bahkan bukan dalil fitrah kita, ya. Dan tidak perlu berdebat. Tidak perlu berdebat. Sampaikan yang hak dengan dalilnya, Quran, Sunnah, fitrah. Lalu selesai. Ini akidahku dan ini akidah Quran. Ini akidah Sunnah. Ini madhab para Rasul. Ini madhab para Nabi. Ini madhab para ulama, para sahabat. Ini madhab semua orang awam yang masih di atas fitrah suci. Allah di atas. Antum enggak usah deh. Enggak usah debat. Antum yakin. Kalau enggak ya terserah antum. Ya. Itu adalah pilihan antum. Itu adalah pilihan antum. Kita sampaikan. Kewajiban kita yaitu mengajak, meyakinkan. Kewajiban kita mendakwahkan. Urusan dia, Masya Allah ya, ikut mendengar perkataan kita dan mendapatkan hidayah, taufik, alhamdulillah. Ketika dia masih ya belum, masih membantah, membantah ya keyakinan ini, ya sudah, gimana lagi sudah. Kalau masih ada kesempatan kita dakwahkan, ya kalau misalkan sudah begitu betul-betul terpatri, ya sudah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pasti ya tentunya apa yang kita yakini, wallahi demi Allah, kita bersaksi di atas, yaitu dengan nama Allah, adalah keyakinan Allah di atas, adalah keyakinan yang hak, ya, yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Na'am. Allah khair atas penjelasan, nasihat dan juga pencerahannya. Barakallahu fiik. Satu penelpon terakhir kita berikan kesempatan untuk bertanya, silakan, akhi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Saya Tasli dari Bandung. Pak Tasli di Bandung. Silakan Pak pertanyaannya. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, saya hanya ingin tahu apa sih bedanya antara haji furoda, haji tamatu dengan haji ifrad atau kiron. Baik, itu saja Pak. Itu aja. Baik. Terima kasih.
Assalamualaikum Boleh diulang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Dari Pak Tasli di Bandung, Ustaz ingin bertanya pembahasan agak sedikit berbeda terkait dengan perbedaan haji ifrad, tamattu dan qiran, Ustaz. Demikian. Pertanyaan bagus, barakallahu fiik. Naam. Pertama, semoga Allah mudahkan kita melaksanakan ibadah haji, ya, menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima. Naam, ini besok. Besok itu hari tarwiyah. Ya. Hari tarwiyah, hari kembali yang salah satu rangkaian haji kembali berihram. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilan untuk haji. Dari hotel, dari rumah masing-masing. Berangkat ke Mina mabit, lalu ke Arafah wukuf, malamnya nanti malam 10 ke Muzdalifah, tanggal 10 ke Mina, ya, untuk lempar jumrah dan menyembelih, itu tahallul awal. Lalu setelah itu mereka ke Mekah untuk tawaful ifadah, tahallul tsani. Lalu setelah itu kembali ke Mina, 11, 12, 13 untuk lempar jumrah 3 hari. Nah, terkait dengan rangkaian tata cara haji, betul ada 3. Yang pertama haji tamattu. Apa haji tamattu? Yaitu melakukan ibadah haji dan umrah di bulan-bulan haji dengan terpisah. Sekali lagi, melakukan ibadah haji dan umrah dan haji di bulan-bulan haji. Apa bulan haji itu? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Melakukannya secara terpisah. Berarti datang ke sana umrah dulu. Seperti biasa, mungkin yang pernah umrah nggak asing ya. Umrah dulu, lalu dia tahallul, selesai, biasa lagi pakai baju biasa lagi, pakai minyak wangi lagi, boleh menggaul istri lagi sampai tanggal 8, sampai besok. Ya, dia sudah halal, sudah tahallul, halal. Ya. Ada jeda antara umrah dengan haji, dan di jeda itu disebut tamattu, senang-senang. Senang-senang. Karena ada masa di mana kita halal antara haji dan umrah dan haji di rangkaian ibadah haji. Umrah dan hajinya terpisah. Nah, nanti tanggal 8 besok, nah kembali persiapan ihram lagi, mandi lagi, pakai minyak wangi, potong kuku dan seterusnya kalau yang tidak dalam keadaan menyembelih kambing ya, atau kurban. Lalu setelah itu yaitu dia bertalbiyah labbaik Allahumma hajjan. Talbiyah khusus untuk haji. Oke, maka mulai dia haji sampai nanti tanggal 13 atau 12. Oke. Itu namanya haji tamattu, memisahkan umrah dan haji di bulan-bulan haji. Oke. Yang kedua yaitu haji qiran. Haji qiran yaitu melakukan 2 ibadah tapi dalam satu rangkaian, tidak dipisah. Makanya ketika kita nyampe ke sana, ya, nyampe ke dari negara kita ke Saudi, lalu kita melewati miqat di mana di situ tempat ihram, kita mengucapkannya apa? Labbaik Allahumma hajjan wa umratan, atau umratan wa hajjan. Ya, umratan wa hajjan. 2 langsung. Jadi semua rangkaiannya nanti besok, ya, semua rangkaiannya untuk 2. Jadi satu rangkaian dengan 2 niat. Satu rangkaian dengan 2 niat disatukan. Berarti Anda datang ke sana, ya, lalu Anda melakukan tawaf. Namanya tawaf kudum, bukan tawaf haji atau umrah. Tawaf kudum, tawaf kedatangan. Maka Anda terus dalam keadaan ihram. Tanggal 8 tidak ihram lagi karena Anda sudah ihram untuk haji. Tanggal 8 besok. Nah, dari mulai datang sampai ke Mekah, dari mulai datang ke Mekah sampai di Mekah, Anda dalam keadaan ihram terus. Ya, lalu tanggal 8 yang haji tamattu ihram lagi tadi ya, dia tidak. Karena dia sudah dari awal sudah ihram. Ya, karena menyatukan. Ya, lalu nanti dia ke Arafah, dia ke Mina, ke Muzdalifah, dan di Mina dia cukur rambut, ya, lempar jumrah, cukur rambut, maka tahallul halal. Itu tahallul pertama namanya. Tahallul pertama apa itu? Yaitu halal semuanya, boleh lagi pakai minyak wangi, pakai baju biasa, ya. Cuma satu yang haram, yaitu menggauli istri. Kalau mau halal di hari itu juga, maka tawaf ifadah, tawaf haji plus tawaf umrah. Itu haji dan umrah, dan sa'i haji dan umrah. Jadi itu rangkaiannya yaitu haji qiran, menyatukan ibadah umrah dan haji dalam satu rangkaian dengan 2 niat, ya. Dan yang ketiga haji ifrad, yaitu haji hanya ifrad, fard itu artinya cuma satu, artinya cuma haji saja, tidak ngambil umrahnya. Cuma haji saja, tidak ngambil umrahnya. Maka ketika Anda dari sini berangkat, niatnya cuma haji saja,
maka di miqat Anda bilang apa? Labbaik Allahumma hajjan. Tok. Ya. Walaupun ada masuknya di bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau di awal Dzulhijjah sekarang, Allahumma hajjan saja. Konsekuensinya kayak qiran. Dari semenjak Anda sampai, Anda tawaf kudum, tawaf kedatangan, tahiyatul masjid kalau kita, ya, tawaf kedatangan, lalu Anda terus berihram. Tanggal 8 nggak usah ihram lagi karena Anda sudah dalamkan ihram. Sebagaimana qiran. Sebetulnya pelaksanaannya seperti qiran, hanya saja bedanya niat. Kalau qiran dia haji dan umrah, kalau ifrad hanya haji saja. Ya, hanya haji saja. Pelaksanaan sama dengan qiran. Ya. Dan dia tanggal 8 tidak ihram lagi, ya, lanjut dia ke Arafah, dia ke Mina, ya, dia ke Muzdalifah, ya, dia lempar jumrah selesai, maka dia tawafnya cuma untuk haji. Kalau tadi tawafnya haji dan umrah. Semoga ya ada bayangan dan semoga Allah mudahkan kita melakukan ibadah haji. Nah, mana kira sudah cukup waktunya? Jawaban dan juga pencerahan yang disampaikan, ini pertanyaan kami terakhir. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian sore hari ini, silakan Ustaz. Barakallahu fikum ayol ikhwah, Ustaz Ihsan dan teman-teman di Roja dan juga para kaum muslimin di mana saja berada. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah tetapkan kita di atas akidah yang kuat dari akidah Ahlussunnah. Yang landasannya Quran, yang landasannya hadis, yang landasannya ijma' para ulama salafus salih. Di antara akidah yang kuat, akidah Ahlussunnah, Muslim yang benar adalah meyakini Allah di atas. Allah di atas. Ya, keyakinan Allah berada di atas arsy. Dan Allah tidak butuh arsy. Dan Allah tidak mesti nempel dengan arsy. Ya. Dan Allah berada di arah atas. Itu adalah ijma'nya. Ya. Ijma'nya seluruh para rasul dan nabi. Seluruh para malaikat. Seluruh yaitu ulama-ulama dari kalangan sahabat dan yang mengikuti mereka dari kalangan ulama Ahlussunnah tentunya. Hatta ijma'nya jin, ya, kecuali syaitan iblis yang menggoda manusia untuk menyelisih yaitu akidah ini, dan juga ijma'nya orang awam, fitrah mereka yang suci, ya, meyakini bahwasanya Allah di atas, sehingga Allahu Akbar tidak boleh sebetulnya ada yang mengingkari keberadaan Allah di atas. Ya, semoga Allah berikan hidayah petunjuk kepada kita dan semoga kita insyaallah disayangi oleh zat yang di atas. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Sayang yang di bumi, maka niscaya akan menyayangi kalian yang di atas, yaitu Allahu Jalla wa Ala. Barakallahu fikum, jazakumul khair atas perhatian semuanya. Semoga Allah menerima amal saleh kita di hari ini. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah berikan kita keikhlasan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairah wa barakallahu fiik kepada Ustaz Fakhruddin Nu'man. Jazakallah khair atas ilmu yang bermanfaat dan faidah yang telah sampaikan dalam pembahasan kajian sore hari ini dari risalah ilmiah kitab Sulamul Wusul fi ilm mabahis ilmi rasul fi tauhidillah wa ittiba'i rasul sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan pembahasan nas-nas syar'i dan juga dalil-dalil yang menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Kewajiban kita mengimani dengan tanpa memvisualisasikan, bertanya bagaimana hakikatnya dan menyerahkan semua ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan ini memberikan masukan positif dan juga pencerahan dalam akidah dan juga manhaj Ahlussunnah di dalam permasalahan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Dan kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga sedikit yang bermanfaat. Kami undur diri dan kami tutup kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran dakwah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka